Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Puskesmas Rawat Inap Binuangan. Perkenalkan, saya Dr. Vina Dwi Ningsi yang bertugas di Puskesmas Rawat Inap Binuangan. Saya berdomisili di Wonosalam, Kabupaten Lebak. Mau sembuh ya, Pak? Iya, Dok. Kegawat daruratan yang terjadi akibat gigitan ular merupakan hal yang tidak bisa diprediksi sebelumnya dan bisa terjadi kapanpun. Hal ini identik dengan kepanikan dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Saat ini Indonesia memiliki 350-370 spesies ular, di mana 77 jenis diantaranya adalah berbisa. Angka insiden setiap tahun diperkirakan sekitar 135.000 kasus berdasarkan laporan sepanjang 10 tahun terakhir yang dilakukan oleh Indonesia Toxicology Society dengan angka kematian 10% per tahun. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, kasus gigitan ular 3 tahun terakhir sebanyak 862 kasus, penggunaan antibisa ular selama 3 tahun terakhir sebanyak 1094 abu, serta angka kematian kasus gigitan ular tahun terakhir sebanyak 1 kasus. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, angka insiden kasus gigitan ular tahun 2023 terdapat 615 kasus. Bisa dilihat dari grafik yang tertera di sini dari Januari sampai Desember. Angka tertingginya itu terdapat di bulan Desember. Di Puskesmas Binuangan pada tahun 2023 terdapat 27 kasus gigitan ular, dan pada tahun 2024 pada bulan Januari sampai dengan Februari terdapat 11 kasus. Rata-rata pasien berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia 40 sampai dengan 60 tahun sebanyak 26 orang. Data ini berdasarkan laporan zoonosis Puskesmas Binuangan. Selanjutnya, saat dilakukan wawancara atau anamnesis kepada pasien ataupun keluarga pasien, ditemukan banyak ketidaktahuan pasien ataupun pengetahuan tentang gigitan ular. Terdapat penanganan awal yang tidak diketahui, lalu tata laksana di PKM. Kebanyakan masyarakat menginginkan ketika datang langsung diberikan abu, lalu belum mengetahui apa saja pencegahan yang bisa dilakukan agar tidak kontak dengan ular. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menilai perlu adanya inovasi kesehatan, yaitu KELAR, kelas belajar ular. Aduh Pak, enggalan Pak, aduh Pak, aduh. Kenapa? Ini lagi di kebun, tadi digigit ular. Ini kenapa diikat ini? Digigit, diikatnya mah karena takut nyebar bisanya, makanya saya diikat ini. Jangan dibuka ya. Ya boleh sok. Yang di mana gigitnya? Nah ini bukan, yang ini. Pak, upami biasa mah langsung dikasih anti bisa aja sekarang ya. Oh iya. Bapak, ini kita bidai dulu ya Pak ya, atau namanya difiksasi, dimobilisasi, tujuannya biar bisa ularnya itu tidak menyebar. Bapak istirahat dulu, jangan digerak-gerakin dulu ya Pak ya. Bapak, Ibu, di sini saya akan memberikan edukasi ya Pak tentang kasus gigitan ular. Nah, di sini saya ada poster biar Bapak Ibu bacanya lebih mudah. Sebelumnya, saya mau review nih atau memberitahukan tadi Bapak datang sini diikat ya pakai tali rafia, dikasih daun-daunan. Itu tidak sesuai dengan standar atau tidak tepat ya Pak ya dengan WHO, dengan Kemenkes yang sudah dikeluarkan anjurannya. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan ya Pak ya. Jadi untuk penanganan awal kasus gigitan ular itu yang paling utama adalah jangan panik ya Pak ya. Gambarnya di sini jangan panik. Lalu yang kedua, melakukan imobilisasi. Imobilisasi itu adalah tidak bergerak atau membatasi gerakan. Contohnya kalau tadi Bapak misalnya jatuh digigit ularnya di sekitar ada ranting atau ada kayu seperti ini, nggak apa-apa, disanggah kanan kirinya. Intinya tidak banyak bergerak Pak. Lalu yang ketiga adalah jangan diberikan apapun. Disayat misalnya tadi Bapak dikasih daun-daunan ya, itu tidak perlu ya Pak ya. Lalu segera ke puskesmas atau ke rumah sakit yang terdekat ya. Dan yang terakhir adalah sempatkan untuk dokumentasi, entah difoto ataupun dibawa bentuk ularnya. Itu pun kalau sempat ya, namun kalau tidak ya tidak apa-apa.
Lalu ini Bapak dari mana Pak? Dari sawah apa kebun Pak? Dari kebun dong. Oke, dari kebun. Jadi salah satu dan beberapa pencegahan dari kasus gigitan ular yaitu menggunakan alas kaki. Tadi Bapak pakai alas kaki nggak? Sendal doang. Nah, iya. Kenapa harus pakai alas kaki? Karena ular itu kan gigitnya di daerah kaki ya Pak ya, paling sering. Jadi wajib pakai sepatu. Bagusnya memang pakai sepatu boot Pak yang segini. Namun kalau ndak ada ya ndak Bapak pakai sepatu ya. Setelah itu jika ketemu ular, Bapak di ini cara mengusirnya jangan pakai tangan langsung ya, tapi pakai tongkat ya, seperti itu. Lalu ketika Bapak di rumah, misalnya Ibu punya hasil panen misalnya ya, jangan dibarengin sama tempat tidur. Hasil panennya harus berjauhan. Tujuannya apa? Agar tidak termakan tikus. Kalau ada tikus di situ mengundang ular ya. Bapak Ibu juga kalau di rumah, kalau tidur menggunakan alas ya, jangan langsung ke tanah atau kubin ya Pak ya. Harus pakai kasur gitu ya. Tujuannya apa? Karena ular itu kan melata ya. Dengan adanya kasur itu mencegah gitu ya. Dan ada beberapa dan ini bisa dibaca ya Bu ya. Lalu yang terakhir Bu, untuk edukasi ini bernama kelar atau kelas belajar ular. Nah, untuk kelar ini sendiri, selain saya menjelaskan secara langsung, bisa juga Ibu akses di websitenya. Ibu bawa handphone, punten, bawa boleh dikeluarkan Ibu. Ya, dibuka Bu. Ibu arahkan ke sini. Saya bantu ya Bu ya. Oke, saya klik. Oke, tunggu sebentar, kita lewati iklannya ya Bu. Nah, ini adalah sudah masuk ke website saya Bu, namanya website Kelar ya, kelas belajar ular. Di sini Ibu bisa baca-baca ini kegiatan-kegiatan kita Bu. Ada foto-fotonya, ini waktu saya penyuluhan ya, seperti itu. Nah, yang paling terpenting adalah nanti Ibu bisa klik, di zoom aja ya Bu ya, di sebelah sini, diklik. Nah, ini adalah materi-materinya Ibu. Kalau Ibu pengen belajar di rumah, ini ada bukunya, ini ada video dari Kemenkes ya Bu ya. Ini ada brosur dalam bentuk digitalnya. Dan ini foto-foto, video-video pembelajaran Bu. Jadi untuk edukasi kelar ini bisa dilakukan secara tatap muka seperti ini, ataupun bisa melalui website ya Bu ya. Baik Bapak, Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tuh, kalau bisa Mak, minta sekarang aja dikasih antipisanya supaya suami saya cepat sembuh. Oke, baik. Saya edukasi terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi untuk pemberian antibisa ular itu memang ada aturannya Ibu. Tidak bisa semua pasien yang kena kasus gigitan ular itu dikasih antibisa ular. Makanya kenapa di puskesmas itu harus diobservasi Bu 24 sampai 48 jam. Tujuannya apa? Nanti kita ada pemeriksaan darah ya Bu ya. Nanti kita ambil darah ya di sini. Nanti dilihat kalau memang mencair itu akan kita konsulkan dulu Bu, ada ke spesialis ya. Intinya untuk pemberian antibisa ular itu butuh pemeriksaan lebih lanjut dulu Bu. Tidak bisa datang langsung diberikan. Justru kalau diberikan tidak sesuai dengan porsinya, dikhawatirkan terjadi alergi. Bahkan sampai yang terparahnya ada namanya shock anafilaktik Bu. Itu bisa tidak sadarkan diri. Oleh karena itu antibisa ular tidak bisa diberikan begitu saja. Butuh pemeriksaan lebih lanjut ya Bu ya. Saya optimis bahwa edukasi kelar akan menambah wawasan masyarakat. Hal ini perlu bantuan dari pihak lain seperti lintas sektoral, tokoh agama, tenaga kesehatan, ibu-ibu kader yang tujuannya untuk bantu mengedukasi tentang gigitan ular. Di sini saya meyakini bahwa manusia ini dapat belajar tentang ilmu apapun, menambah wawasan. Salah satunya belajar tentang kasus gigitan ular melalui edukasi kelar. Semoga informasi atau edukasi kelar yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.